Halo, kali ini NZRK lagi di Jalan Raya Bogor dari Jakarta mau menuju Puncak. Nah, kita mau masuk ke jalan alternatif yang lewat Sumarekon Bogor. Patokannya itu perempatan Warung Jambu. Di sini kita belok kiri ya. Kalau di perempatan ini kita lurus, itu udah masuk Jalan Raya Pajajaran, yang mana merupakan area ganjil genap. Ini kita belok kiri supaya tidak melewati Jalan Pajajaran dan tidak melewati Gadok. Kita belok ke kiri melewati Jalan Ahmad Atnawijaya. Kita ikutin aja terus jalannya sampai akhirnya mentok ketemu pertigaan. Mohon maaf pengambilan gambar di video ini agak kurang stabil karena kamera yang kita gunakan itu nggak ada stabilizer dan nggak pakai gimbal. Kita pakai GoPro Hero 5 di video ini. Perekaman menggunakan motor, tapi jangan khawatir, jalan alternatif ini sampai dengan ketemu Jalan Raya Puncak itu muat banget 2 mobil. Jalanannya juga nggak sempit. Kamu tinggal ikutin aja rute jalan di video ini ya. Khusus di jalan yang sedang kita lewati ini, kebanyakan memang masih beton dan jalannya agak bergelombang. Waktu tempuh menggunakan motor sampai dengan ketemu di Jalan Raya Puncak itu sekitar 32 menit aja. Kalau waktu tempuh mobil berapa lama, Kak? Menurut kita sih kurang lebih sama ya. Enaknya lewat jalan yang kita lewatin sekarang ini, itu langsung tembus Jalan Raya Puncak melalui Gunung Gelis atau Pasir Angin. Kamu tinggal ikutin rute di video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk support channel kami ya sebelumnya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Video ini dibuat hari Minggu pagi. Jadi lumayan ramai nih pesepeda yang melewati jalan ini. Mungkin pada mau goes bareng di Sumarekon Bogor ya. Siap-siap ya, kamera bergetar lagi. Kita pakai GoPro Hero 5 ya, jadi memang kameranya kurang stabil. Di sebelah kiri ada petunjuk jalan ya, karena sebentar lagi ada pertigaan dan lampu merah. Pertigaan ini kita masih lurus terus. Suasana pagi cukup lengang dan santai. Ini hari Minggu ya guys. Kita masih di Jalan Ahmad Atnawijaya. Kecepatan standar aja, santai. Karena itu kita disalip motor-motor lain ya. Jadi 32 menit sampai puncak itu nggak pakai ngebut-ngebut. Banyak polisi tidur yang bisa bangunin mata kita supaya nggak ngantuk di jalanan ini. Selain itu jalannya juga nggak terlalu mulus, jadi nggak bakal bikin ngantuk.
Maaf, getarannya mulai agak dahsyat ini di bagian kanan jalan karena cukup bertekstur ya jalannya. Cukup sulit memang cari jalan yang mulus di area ini karena baik di kiri jalan ataupun di tengah maupun di kanan ini semuanya cukup bumpy ya. Di sini ada pertigaan lagi sebelah kiri, kelihatan kan jalan kecil, tapi kita tetap ikutin jalan, ikutin boulevardnya, jalan besarnya, jadi tetap lurus-lurus aja. Di sebelah kanan jalan, ini ada sutet ya, atau tegangan tinggi. Jadi jalan ini ngikutin jalurnya sutet. Di sini jalanannya agak mengecil, nggak selebar jalan yang tadi, tapi nanti jalanannya membesar lagi. Jadi terus aja ikutin jalurnya sutet ini ya. Agak menanjak nih di sini. Sebenarnya kalau jalanannya mulus, ini jalur yang enak banget untuk sepedahan pagi. Tapi kalau jalannya agak bertekstur kayak gini, cocoknya sih pakai sepeda MTB ya. Di sini kita akan menyeberangi jembatan. Banyak pesepeda yang beristirahat di jembatan ini. Nah, baru sadar nih. Ternyata jalan ini diapit 2 buah sutet di ujungnya. Karena tadi sutetnya hanya ada di sebelah kanan. Kita ikutin aja jalur sutetnya ya. Lanjut kita susuri jalan, sesekali juga ada polisi tidur seperti ini. Ikutin jalan yang ada jalur hijaunya atau boulevard. Kalau di Jakarta udah nggak ada nih boulevard yang selebar ini, karena udah jadi jalan semua. Suasananya masih cukup asri dan banyak pepohonan. Jadi kalaupun siang bolong atau tengah hari melewati jalan ini udah pasti tetap adem loh. Selama kanan dan kiri kamu itu masih ada sutet atau tegangan tinggi, berarti kamu masih di jalur yang benar. Jadi jangan khawatir, lihat aja jalanannya terus lurus ke depan. Di bagian ini cukup banyak motor parkir ya di sebelah kiri jalan. Dan sekarang angkot parkir di kanan jalan, lalu ada puteran. Kita tetap lurus aja. Adem dan dingin banget rasanya kalau lewatin jalan ini pagi-pagi. Sekitar jam 8 pagi pun hawanya masih cukup dingin dan sejuk ya di Bogor. Uniknya di jalur ini, beberapa kali kalau ada puteran itu ada petunjuk jalannya. Jadi kita bisa siap-siap nih kalau mau ada puteran seperti petunjuk jalan ini. Tapi berhubung kita nggak muter, kita ya lurus-lurus aja di sini. Kita bisa lihat batas kecepatan di sini 40 km per jam. Jadi buat para pesepeda, ini jalur yang cukup asik selain adem, karena
kendaraan di sini nggak terlalu kenceng-kenceng atau nggak terlalu banyak yang ngebut. Selain itu emang jalanannya juga nggak memungkinkan sih untuk kebut-kebutan karena kurang mulus ya. Kita masih lurus aja di sini sampai ketemu mentoknya jalanan ini. Dia akan berhenti di jalan yang ada belokan ke kanan atau ke kiri. Jalanannya sebenarnya pertigaan untuk saat ini, tapi mungkin kedepannya akan jadi perempatan. Kenapa? Karena ada jalan lurusnya, meskipun saat ini jalan lurusnya itu masih jalanan rusak ya. Ciri-ciri kalau kita udah mau sampai ke pertigaan Sumarekon Bogor, ukuran dari boulevard yang di tengah jalan ini semakin mengecil lebarnya. Di sini ada polisi tidur. Bagus ya kalau ada polisi tidur sebelum putaran karena orang akan berhati-hati dan gak akan kebut-kebutan. Siap-siap nih, kita udah mau sampai di pertigaan Sumarekon Bogor. Ini ada plang petunjuknya ya di kanan, belok kanan atau kiri. Di sini ada tulisan Sumarekon Bogor belok kiri. Di belakangnya angkot hijau itu sebenarnya ada jalanan, tapi jalanannya masih tanah, masih rusak. Ini kita belok ke kiri ke arah Sumarekon Bogor yang jalur besarnya ya. Ikutin aja jalannya sampai ketemu bundaran Sumarekon Bogor. Di sini ada papan petunjuk jalan. Kalau kamu mau masuk tol menuju Jakarta, kamu bisa ambil kiri jalan di sini. Tapi karena kita mau ke puncak melalui Sumarekon Bogor, jadi kita lurus aja melalui underpass sampai dengan ketemu bundarannya Sumarekon. Nah, misalkan kamu naik mobil nih, nggak lewat Jalan Raya Bogor. Kamu exit pintu tol Sumarekon Bogor, nanti akan keluar di jalan ini. Pas di kiri jalan ini adalah exit tol dari Jagorawi menuju Sumarekon Bogor. Langsung putar aja di bundaran ini, lalu belok ke kanan ya. Begitu belok kanan itu kita udah masuk ke areanya Sumarekon Bogor. Tepat di titik ini. Ini adalah kawasan gerbang utama Sumarekon Bogor. Masih kosong banget ya, kompleknya belum dibangun di bagian depan. Ikutin aja jalannya, masih lurus terus. Kawasannya rapi banget, jalanannya juga lega. Banyak lampu-lampu jalan meskipun kita nggak tahu nih kalau malam nyala atau enggak lampunya. Ketemu bundaran di dalam Sumarekon Bogor, kita ambil lurus ke arah Gunung Gelis. Di sini ada pos pemeriksaan ya, karena mobil mau masuk ke sini diberhentikan. Mungkin ditanya mau kemana. Tapi kebetulan kita nggak ditanya, ya ngangguk-ngangguk aja dikasih lewat oleh security-nya. Pemandangan di sini sangat cantik loh guys. View gunung kelihatan banget di jalan ini. Jalanannya cukup mulus, nggak bumpy dan nggak bikin kamera kita bergetar-getar hebat. Di sini ada bundaran lagi, ada jalanan. Kita ambil kiri.
Ikutin jalannya menuju arah gunung yang kita lihat di depan. Asik banget sih jalan pagi pakai motor melewati jalur Sumarekon Bogor ini. Sangat syahdu. Belum lagi view-nya di depan itu enak banget dilihat. Kita menuju kawasan yang sedang dibangun oleh Sumarekon Bogor. Mungkin ini area klaster pertama dari Sumarekon Bogor ya. Di sebelah kiri ada yang lagi dibangun juga. Kita ikutin jalan lurus menuju gunung. Lampu-lampunya rapi tertata, boulevardnya juga sangat besar ya. Lurus ada papan petunjuknya Gunung Gelis atau Royal Tulip Gunung Gelis. Jadi kita bisa dengan mudah mengikuti jalan yang ada papan petunjuknya Royal Tulip. Masih lurus terus melewati Sutet tadi. Di sini banyak truk-truk yang berjajar karena kita sudah mau keluar dari area Sumarekon. Di sebelah kanan ada 2 rumah, itu mungkin rumah contoh ya yang nanti akan jadi rumah show unit dari klaster yang ada di kanan jalan ini. Truknya banyak banget, ini mungkin lagi pembangunan, benar-benar dikejar pembangunan. Sudah mau jualan Sumarekon Bogor ini, mungkin ada yang mau beli ya. Jalanannya di sini mulai agak bertanah walaupun tetap aspal karena sedang pembangunan. Sini kita belok kiri ya, ada papan petunjuknya tuh yang hijau. Tulisannya Hotel Royal Tulip. Kita ambil ke kiri. Lurus aja, jalanannya banyak tanahnya. Mungkin kalau hujan itu agak becek dan licin. Kamera agak bergetar di sini, tapi jalurnya kamu bisa lihat kan. Ini muat banget 2 mobil tanpa harus bergantian. Jadi kalau papasan bisa sama-sama jalan dengan mudah. Ada pembatas jalan di sini. Area yang di kanan ini juga masih dalam tahap pembangunan. Kita ambil jalur yang ke kiri ya. Ada eskavator di sini. Tapi kalau kamu lewat belum tentu eskavatornya masih ada di situ ya. Ini kita ambil yang kiri karena belok kiri. Itu ada papan petunjuk Royal Tulip Gunung Gelis lagi. Ikutin pohon kelapa ini ya, lurus ikutin jalan. Jalanannya cukup lega dan lebar kan, dan juga tidak begitu ramai. Jadi kalau naik mobil lewat sini insya Allah sih aman. Nih kita papasan mobil, jalanannya masih lega banget. 2 mobil pun aman untuk papasan. Melewati jalan ini, mungkin kalau malam hari itu cukup gelap ya karena rimbun pepohonan nih. Selain itu, di sini juga nggak ada lampu jalan nih yang kita lihat. Tapi insya Allah cukup aman ya. Karena jalur ini juga nggak terlalu panjang, nanti kita akan masuk ke area Gunung Gelis. Nah, jalanan sudah mulai rapi dan tertata di sini. Karena aspalnya sudah mulus. Di bagian kiri dan kanan jalan ada rumah
atau villa ya. Kurang tahu juga, tapi yang jelas ini mulai rapi dan tertata. Rumahnya atau villanya juga besar-besar. Kita ikut jalanan ini terus sampai dengan Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Ada pelang hijau lagi lurus menuju Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, sedikit melewati jalan konblok. Pemandangan di sebelah kiri jalan itu amazing banget, cantik banget. Gunungnya ada di sebelah kiri. Di sini jalanannya konblok. Walaupun bergetar atau bumpy, tapi nggak terlalu parah dibandingkan jalan rusak. Terus mobil juga bisa lewat kan karena ada boulevardnya. Jadi kita kalau lewat sini tenang banget, aman, nggak banyak papasan atau harus melewati jalan sempit ya. Kita bisa lihat lewatin jalur ini nggak ada mobil arah masuk. Yang keluar juga sedikit. Jadi ini jalurnya termasuk sepi. Kadang-kadang ada ketemu motor juga. Mungkin saking santainya kita diselip-selip terus nih sama motor-motor lainnya. Tapi gak apa-apa karena kita emang lagi bikin jalur, lagi ngeliatin kamu jalur mana lewat Royal Tulip Gunung Gelis. Ini di bagian kanan adalah area Hotel Royal Tulip, jalurnya juga menanjak. Bisa dilihat nih para pesepeda udah mulai kelelahan karena jalurnya menanjak dan cukup panjang. Di bundaran ini kita ambilnya ke kiri ya, karena kalau ke kanan itu masuk ke Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Di sini ada portal, kita ambil kiri karena naik motor, jadi nggak harus minta dibukain oleh security-nya. Kita udah melewati kawasan Gunung Gelis, udah lewat juga Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Sekarang kita menuju area Pasir Angin. Pasir Angin tuh banyak resto-resto seperti Alase, terus Pasir Angin sama dengan Coffee. Kita juga pernah nge-review sama dengan Coffee, kamu bisa lihat di video review kita. Di sini tanjakannya tuh cukup panjang pas keluar area Gunung Gelis. Bener-bener menantang banget buat para pesepeda nih. Nah, kan benar di sini ada pesepeda yang lagi ngegoes sepedanya melewati tanjakan ini. Sama dengan Coffee itu view-nya cantik banget, makanannya juga enak-enak, servisnya juga bagus. Pokoknya kamu kalau penasaran view-nya dari atas, dia tuh dikelilingin hutan pinus dan juga ada view gunungnya juga. Salah satu resto yang rekomen di area puncak menurut kita, yang terbaru tuh ada 2. Ada sama dengan Coffee dan Ngopi di Sawah. Dua-duanya udah kita review di channel YouTube NZRK ya. Bila melewati jalur ini, kamu bisa menghindari area Jalan Pajajaran, yang mana di situ ada aturan ganjil genap di saat-saat tertentu, dan itu berlaku untuk mobil maupun motor. Selain itu, bila lewat jalur yang kita lewatin sekarang nih, kamu juga bisa menghindari jalur gadok atau pos gadok. Gadok ini suka macet karena ada penyempitan jalan di situ, dan di masa-masa tertentu, mungkin kalau lagi kasus tinggi, kadang-kadang suka ada penyekatan ataupun satgas di sana.
Jalur ini juga tidak melewati Bukit Pelangi, jadi kamu bisa masuk dari Jalan Raya Bogor. Tidak harus melalui Sentul ya. Jalur alternatif ini juga cenderung anti stres karena jalannya nggak begitu sempit. Kalau papasan juga nggak begitu banyak papasan sama orang. Udah gitu, jalannya juga nggak perlu ngebut-ngebut, tapi santai, pelan tapi pasti nyampe ke Jalan Raya Puncak. Karena kalau kita melewati jalan-jalan yang sempit, apalagi kita naik mobil, itu kita cenderung stres. Biasanya sih kita berdoa semoga nggak banyak papasan ya sama mobil yang berlawanan arah. Tapi kalau lewat sini aman aja sih, mau ketemu mobil lawan arah, papasan pun kita bisa sama-sama jalan. Nggak perlu nyari jalur yang agak lebar dan berhenti untuk bergantian jalannya. Di jalan ini juga masih sepi, nggak banyak papasan sama motor, apalagi sama mobil ya. Genangan air juga masih bisa dihindari dengan mudah. Nggak perlu kebut-kebutan, karena jalanannya juga nggak terlalu mulus. Sambil kita bisa menikmati suasana alam yang masih asri banget, hijau, dan hawanya masih dingin kalau pagi. Mulai ramai nih di area ini karena ada perempatan. Kalau belok kiri itu ke arah Sentul, Bukit Pelangi. Dan kalau kamu belok kanan itu ke arah Pasir Angin atau sama dengan Kofi. Sini nggak begitu jauh, kamu akan sampai di Jalan Raya Puncak. Paling sekitar 5 menit lagi lah. Kalau kamu nanti mau jalan ke sama dengan Kofi dan melewati Gadok, kamu akan datang berlawanan arah dari jalan ini. Setelah perempatan Pasir Angin dan Bukit Sentul, jalanannya masih tetap lebar dan masih cukup mulus, namun sudah lebih ramai nih. Kita lebih banyak papasan dengan kendaraan bermotor di sini. Sepanjang jalan masih cukup asri dan dikelilingi pepohonan. Sebelah kiri jalan ini ada Karma Resort Gunung Gelis. Mulai ramai kan di sini. Ada banyak motor, mungkin sedang pada touring ya, mau menuju Bukit Pelangi. Di sini kita papasan dengan mobil. Itu tanda tidak terlalu ramai ya hari ini. Mungkin karena ada penyekatan di Gadok, jadi nggak terlalu ramai orang datang ke area Pasir Angin ataupun Bukit Pelangi. Hari Minggu biasanya orang suka berkumpul bersama komunitas. Tapi kalau kita hanya jalan berdua aja nih naik motor. Menikmati perjalanan sambil santai menuju Puncak Bogor. Kalau kamu melihat sudah mulai ramai, mulai banyak yang parkir di sini dan banyak yang berjualan,
Berarti ujung jalanan ini sudah mau sampai nih. Kita akan tiba di Jalan Raya Puncak sebentar lagi. Terus ikutin jalan lurus aja. Di sini ketemu Indomaret yang cukup besar. Kalau mau istirahat bisa rest di situ. Lalu kita melewati jembatan di sini. Jalanannya mulai kecil di sini. Mulai banyak pemukiman penduduk. Kanan kiri tuh udah padat banget. Di sini uniknya ada jembatan nih, rumah yang punya jembatan menyeberangi jalan. Dan kita akhirnya tiba di Jalan Raya Puncak. Ini pas di sebelah kanan tuh ada sungai ya. Ini udah masuk Jalan Raya Puncak sekarang. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami melalui rute alternatif Puncak dari Summarecon Bogor. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya channel kami. Thanks for watching. See you on next video.